Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Vika Elpiani, saya dari Prodi PAI 3B. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari Bapak, yaitu tentang apa masalah pendidik atau guru kita saat ini dan bagaimana solusinya. Pendidikan belum merata untuk masalah ini merupakan masalah yang sudah lama ada. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan di daerah pelosok. Alasannya, bagi anak-anak yang berada di perkotaan mungkin sudah sebagian besar bisa menjangkau pendidikan. Sedangkan yang masih di pelosok perlu berjalan sejauh belasan kilometer untuk sekedar belajar. Fasilitas yang tidak memadai di sekolah besar mungkin sudah memadai untuk mendukung pendidikan, namun di sekolah yang kecil dan terpencil infrastruktur masih sangat minim. Bahkan ada sekolah yang atapnya bocor serta temboknya hanya dari kayu saja. Anggaran untuk pendidikan yang menguap. Anggaran untuk pendidikan termasuk besar, yaitu 20% APBN, namun masih tidak begitu terasa manfaatnya. Mungkin saja dana tersebut dikorupsi oleh beberapa pihak, lagi-lagi karena lemahnya hukum di Indonesia, membuat aliran dana menguap begitu saja tanpa diketahui kemana uang tersebut. Apa masalah guru ketika saat ini? Masalah guru ketika saat ini yaitu kualitas guru yang biasa. Di negara-negara maju hanya sedikit yang berniat menjadi guru, hanya sebagian orang-orang pintar yang ingin menjadi guru. Di negara maju, profesi guru menjanjikan kesejahteraan yang tinggi dan dihargai, sehingga wajar saja berisi orang-orang unggul di negara luar dibandingkan di Indonesia. Solusinya adalah pemerintah telah mengatur dan memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan, seperti edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman fleksibilitas penggunaan dana BOS untuk mensubsidi kuota guru dan siswa, yaitu merupakan kebijaksanaan pemerintah untuk mengatasi proses pembelajaran. Selanjutnya, bahasan yang kedua yaitu ada apa dengan peserta didik kita saat ini. Permasalahan yang muncul selama belajar dari rumah di era COVID-19 perlu diperhatikan dari berbagai pendidikan agar dapat diatasi sehingga anak-anak mendapat pendidikan secara utuh, yaitu banyak peserta didik tak lagi sekolah akibat pandemi karena daerah yang belum ada akses listrik, internet, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, ada apa sarana dan prasarana. Permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia adalah masalah kurangnya sarana dan prasarana pendidikan terutama di daerah terpencil. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam mutu pendidikan. Pemerintah kurang memperhatikan kasus penyalahgunaan dana sekolah yang harusnya digunakan untuk membuat sarana dan prasarana malah digunakan untuk kepentingan oknum individu. Solusinya, pemerintah juga perlu meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah sehingga peserta didik dapat belajar dengan nyaman atas adanya sarana dan prasarana yang memadai. Selanjutnya, penyebab rendahnya kualitas pendidikan kita saat ini serta berikan solusinya. Faktor yang menjadikan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Faktor-faktor yang bersifat teknis diantaranya adalah rendahnya kualitas guru, rendahnya sarana fisik, rendahnya kesejahteraan guru, kurangnya pemerhatian
kurangnya pemerataan kesempatan pendidik. Namun, sebenarnya yang menjadikan masalah mendasar dari pendidikan di Indonesia adalah sistem pendidik di Indonesia itu sendiri yang menjadikan siswa sebagai objek, sehingga manusia yang dihasilkan dari sistem ini adalah manusia yang hanya siap untuk memenuhi kebutuhan zaman dan bukannya bersikap kritis terhadap zamannya. Maka solusinya di sini pemerintah dan masyarakat harus kerjasama untuk mengatasi segala permasalahan pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana sebenarnya konsep learning security? Mengapa masyarakat harus selalu belajar dan bagaimana strategi efektif Anda untuk membudayakan learning security di lingkungan tempat tinggal? Learning security adalah memberdayakan peran masyarakat dan keluarga berperan aktif dalam hal belajar. Tentulah jika masyarakat dan keluarga telah aktif untuk gemar belajar dan maka terbentuklah bangsa yang gemar belajar. Konsep learning security dan pendidikan seumur hidup akan terwujud seiring dengan kesadaran masyarakat akan makna pendidikan yang sesungguhnya. Baiklah, mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.